Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hazin fursa pada kesempatan kali ini saya Agus Saputra dengan NIM 231102 ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Utin Mutia terkait UAS pada kemarin. Di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan yang Ibu berikan kepada kami sebagai mahasiswa, yakni pada pertanyaan pertama, analisis inovasi dalam kurikulum learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, penguasaan kompetensi, serta keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai calon pendidik PAI dan budi pekerti, bagaimana cara saya mengintegrasikan pendekatan berbasis project based learning atau pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, dalam mengajarkan materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Media inovatif apa yang akan saya gunakan dari tema kerukunan antar umat, dari materi toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya apa sih project based learning dan problem based learning. Sebagai calon pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendekatan yang mengaktifkan siswa dalam menggali nilai-nilai keberagaman sangat efektif untuk memperkuat toleransi dan kerukunan. Berikut ini ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan. Yang tahap pertama ini ialah orientasi dan pemahaman konteks, yakni tujuannya mengunggah kesadaran siswa akan pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Lalu kegiatannya, guru ini memaparkan fenomena konflik bernuansa agama yang pernah terjadi, disertai data dan tayangan video pendek. Lalu media inovatifnya ialah video interaktif, misalnya di YouTube atau Canva video, artikel digital, dan diskusi daring menggunakan Padlet atau Mentimeter. Lalu tahap kedua ini ialah perencanaan proyek atau project based learning. Ini kegiatannya ialah siswa ini merancang proyek kampanye digital bertema toleransi dalam aksi, misalnya contoh proyek video pendek tentang keberagaman di sekolah, poster digital, podcast refleksi, atau e-book tentang nilai-nilai toleransi dalam Islam. Lalu tahap tadi itu yang tahap ketiga. Selanjutnya yang tahap kedua nih, yang ketinggalan nih, identifikasi masalahnya dulu. Yani siswa ini dikelompokkan dan diminta menganalisis kasus nyata, misalnya konflik keagamaan atau ujaran kebencian. Lalu cara menjawabnya ialah tugasnya ialah menjawab pertanyaan pemicu seperti apa faktor penyebab konflik ini, bagaimana cara meredam konflik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Lalu tahap ketiga ini ialah perencanaan proyek tadi. Lalu yang keempat, kita langsung beralih yang keempat, yakni implementasi proyek. Kegiatannya ialah siswa ini membuat dan mempublikasikan proyek mereka di media sosial sekolah atau dalam pameran karya. Medianya ialah Canva, TikTok edukatif, Instagram atau Google. Tahap kelima ini ialah presentasi dan refleksi. Ini kegiatannya ialah setiap kelompok ini mempresentasikan hasil proyek mereka. Refleksinya ialah diskusi mengenai makna toleransi yang mereka pelajari, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tahap keenam ini ialah evaluasi, penilaian berbasis proyek atau authentic assessment. Penilaian dilakukan berdasarkan proses, produk akhir, serta kontribusi individual siswa. Instrumennya rubrik presentasi, jurnal reflektif, kuis pemahaman konsep, dan wawancara singkat. Lalu untuk pertanyaan kedua ini ialah lalu kita beralih kepada pertanyaan kedua, yakni inovasi budi pekerti di era digital.
jadi konten kreator, moderator, dan pengguna aktif. Tujuannya ialah mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap konten yang beredar dan cara merespon secara etis. Lalu medianya platform seperti Classscribe, Google Form, atau Flip by Microsoft. Lalu yang ketiga ini kampanye etika digital netizen berakhlak. Misalnya proyeknya ini ialah siswa ini membuat konten dakwah digital. Misalnya video singkatan bertema misalnya kita kasih netizen muslim yang amanah, atau podcast islami edukatif. Tujuannya ialah menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial siswa terhadap lingkungan digitalnya, refleksi dan komitmen akhlak. Itu yang keempatnya lah. Metodenya ini adalah siswa menuliskan jurnal akhlak digital yang merefleksikan kebiasaan online mereka selama seminggu dan membuat komitmen pribadi. Lalu evaluasi, refleksi tertulis, diskusi kelas, dan kontrak moral digital. Lalu dari nilai-nilai Islam yang ditekankan ialah as-sidq, itu jujur dalam menyampaikan informasi, lalu amanah dapat dipercaya saat berbagi konten, tasamuh toleransi dalam merespon berbagai perbedaan pendapat, ihsan ini berbuat baik meskipun dalam dunia maya yang anonim, hifzul lisan menjaga ucapan termasuk dalam komentar atau chat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab tadi. Mungkin jikalau ada kesalahan maupun kekhilafan mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.